Keinginan pemerintah menginvestasikan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur terus menuai kontroversi. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai pemerintah harus berkonsultasi dengan ormas Islam terlebih dahulu. Selain itu, langkah pemerintah menggunakan dana haji untuk proyek infrastruktur berpotensi melanggar undang-undang. Dan saat ini yang ada untuk penggunaan dana haji tersebut tertera dalam undang-undang haji itu dengan mekanisme yang rigid, ibaratnya harus dengan syariah dan harus untuk kepentingan jamaah. Undang-undang yang dimaksud Agus Hermanto adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya pengelolaan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan niat pemerintah itu bisa saja dilaksanakan, asal tetap mengedepankan prinsip syariah dalam setiap langkahnya. Menurut Ma'ruf, saat ini dana haji yang sudah diinvestasikan sebesar 35 triliun rupiah ke dalam instrumen surat berharga syariah negara. Investasi itu sudah disetujui oleh penyetor dana haji. Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara (SBSN). Presiden Jokowi kini mencoba meredam kisruh rencana penggunaan dana haji untuk proyek infrastruktur. Semuanya harus dengan kehati-hatian. Sekali lagi ini adalah dana umat, tetapi kalau ditaruh di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan, memberikan keuntungan, baik untuk umat muslim, untuk yang memiliki dana, itu karena itu dana umat. Untuk tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 387,3 triliun rupiah di anggaran pendapatan dan belanja negara 2017. Jumlah itu naik sekitar 70 triliun dibandingkan tahun lalu. Namun, penerimaan negara yang sebagian besar bersumber dari pajak belum sesuai dengan hasil yang diinginkan, sehingga pemerintah harus mencari sumber dana yang lain. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, itu tadi pengantar kami pagi hari ini untuk Anda. Bagaimana pengelolaan dana haji yang kemudian yang sekarang ini berjalan seperti apa? Apakah sudah dianggap baik, sudah dianggap cocok untuk umat Islam di Indonesia? Kita akan segera membahasnya dengan para narasumber. Ada Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Iksan Abdullah. Dan juga ada Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia, Adi Warman Karim. Dan nanti di line telepon juga akan ada Sodik Mujahid, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Pak Iksan, Pak Adi Warman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Ya, Bayu. terima kasih. Kita sapa Pak Sodik dulu. Pak Sodik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bayu. Saya Mas Banto. Ya, kita ketemu lagi Pak, menyambung yang kemarin begitu ya. Dan saya di studio dulu bersama Pak Iksan. Pak Iksan, Anda melihat seperti ini, bagaimana kemudian berkaitan dengan pelaksanaan dana haji ini? Paling juga saya ingin tahu selama ini jalannya seperti apa sih dana haji dikelola? Ya, pertama saya pikir ini harus segera tuntas pembahasan mengenai pengelolaan dana haji. Karena kan sudah ada namanya BPKH. Undang-undangnya pun sudah ada Undang-Undang BPKH, Undang-Undang 34 tahun 2014. Tetapi agar tidak terjadi perdebatan atau diskursus yang tidak produktif beberapa minggu ini, nah sudah selayaknya nih, Presiden kan sudah mengatakan, sudah cukup bagus, wise itu ya pernyataannya. Nah tinggal bagaimana memerintahkan nih menterinya untuk segera membuat peraturan pemerintah tentang Undang-Undang BPKH. Supaya jelas yang dimaksud infrastruktur lain-lain itu yang mana? Itu apa dan bagaimana? Apa dan bagaimana untuk siapa? Kalau dilempar begini saja, ini nggak selesai-selesai, kasihan. Ya. Orang meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Yang lebih utama lagi tadi seharusnya dana yang tersimpan sekarang ini sudah masuk 95 triliun, itu alangkah baiknya kalau untuk kesejahteraan penyelenggaraan haji. Misalnya nih,
Sekarang pemondokan haji itu masih 2,5 kilometer dari Masjidil Haram pun di Madinah, jauh. Ya, Masih nyewa yang setiap tahun berubah-berubah. betul. Apakah bisa kita di sana? Dan saya lihat sudah ada contoh sudah dilakukan dulu. Sudah dibuat sebuah tempat zona yang 1 kilometer atau 1,5 kilometer dari Ya, Masjidil Haram. Ya. Sehingga orang yang sudah uzur sangat Tidak mudah terlalu jauh. mencapai. ya. Kemudian kamarnya itu loh nggak berjubel. Sekarang ini masih 5-6 orang, Ya. ya kan, satu kamar. Ya, Pak Iksan, Anda sempat menyatakan di media itu kalau untuk infrastruktur jadi tidak halal. Nah itu maksudnya apa? Poin Ya, itu? saya katakan kalau untuk infrastruktur yang lain, saya sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch ya kan mengatakan itu tidak halal kebijakannya karena itu harus mendapatkan izin dari pemilik dana karena di dalam akad pertama itu kan untuk setoran bank. Ya, Dalam bahasa Islam bahasanya Pak Hadi wakalah, mewakilkan. Tetapi orang yang mewakilkan bukan berarti dia kemudian ketika gunanya digunakan di luar itu kemudian hilang haknya. Tidak. Dalam hukum perdata, perspektif hukum ya kan. Ya. Nah itu orang yang mewakilkan itu kemudian tidak bisa orang yang mewakilkan hilang haknya. Diabsorb semua orang yang mewakilkan. Tetap ketika dia menggunakan untuk kepentingan di luar harus ada izin. Memang ada kebolehan Ya. sesuai dengan kompetensinya Pak Adi sebagai Dewan Syariah di Majelis Ulama sudah ada Ijtima Ulama tahun 2012. 2012. Itu membolehkan tapi bukan berarti boleh bebas-bebasnya dibatasi, dikoridori. Ya. Ini kan yang dimaksud oleh Ketua Umum MUI Kiai Ma'ruf Amin dan Presiden sudah mengatakan sudah cukup bagus. Ya. Ya dapat digunakan kira-kira untuk ini. Kan begitu loh. Oke. Nah, sekarang supaya lebih clear, tuntas, berproduktif dana ini buat masyarakat, waktunya sekarang BPKH itu bekerja ada landasannya. Landasannya adalah peraturan pemerintah mengenai Ya. Undang-Undang 34 tahun 2014 sesuai amanat pasal 48. Jadi jangan BPK yang sudah ada badannya, PP-nya belum ada. Lah dia mau mengerjakan apa? Oke. Nah ini. Jadi tinggal melaksanakan sebetulnya ya. Betul. Nanti kita ke sana. Saya ke Pak Warman dulu. Selama ini tuh seperti apa Pak? Bapak di MUI dan juga Bapak sudah cukup syariah belum? Bapak mengamati ini semua. Sudah halal belum? Itu kan yang umat kepingin tahu kalau ia sudah digunakan. Gimana? Kalau sekarang udah digunakan halal insya Allah. Sebagian besar dibelikan sukuk negara. Sukuk negara. Baik sukuk negara dalam bentuk sukuk haji maupun sukuk negara lainnya. Sebagian juga ditaruh di dalam bank-bank syariah. Jadi ini sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah nih supaya kita sama-sama mengerti begitu. Kemudian Presiden hanya seperti sebetulnya pernyataan kemarin itu bukan seolah-olah baru mau dilaksanakan begitu ya, tapi dia memang akan lebih memfokuskan, mungkin kita menangkapnya begitu. Jadi udah berjalan ini ya Pak Adi Warman ya. Iya, undang-undang yang lalu memang sudah demikian. Tapi dengan adanya undang-undang yang baru, nomor 34 tahun 2014 ini, Iya. dengan dibentuknya BPKH, maka sebetulnya diberikan keluasan yang lebih luas untuk jenis investasinya. Ya. Inilah kemudian yang menimbulkan banyak polemik di Karena apa? Banyak investasi lagi kan maksudnya untuk supaya uangnya lebih berguna apa dan segala macam. Tapi apa yang perlu di kita dalam perhatikan? keputusan Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2012 di Kipasung itu ada 4 poin penting. Yang pertama adalah uang itu bukan milik pemerintah. Ya. Uang itu milik calon jemaah haji yang daftar. Milik umat ya. Yang kedua, dia boleh diinvestasikan antara lain penempatan di bank syariah atau sukuk dan sukuk antara lain ya. Yang ketiga, hasil investasinya itu milik jemaah haji juga, bukan milik pemerintah, tapi sebagian kecilnya boleh digunakan oleh pemerintah untuk biaya pengelolaannya. Dan yang keempat, dana itu yang nomor 1 tadi itu tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali untuk pembiayaan yang bersangkutan. Oke. Jadi di keputusan Ijtima Ulama itu dia memberikan contoh investasi. Dua-duanya contohnya dalam bentuk instrumen keuangan. Sedangkan di Undang-Undang 34 Yang baru, ya kita sebut aja Ijtima 2012 Ya. tadi kan udah jelas, Betul. sudah ada contohnya. Betul. Yang di 2014 yang baru disebutkan juga contoh-contohnya. sebetulnya di 2014 ini sebetulnya itu dia ngambil dari 2012 itu. Dia copy paste lah kurang lebihnya gitu. Tapi dia memberikan 5, disebut 5 secara
limitatif disebut 5. Pertama di bank syariah, produk perbankan katanya. Yang kedua dalam bentuk surat berharga. Yang ketiga emas. Yang keempat investasi langsung. Yang kelima investasi lainnya. Nah itu di situ. Nah 2 inilah sebetulnya yang jadi concernnya beliau. Oh begitu. Ya, Atau yang concern kita itu. semua sebagai umat Iya, Islam, betul. ini lainnya itu Lainnya apa? itu bisa diterjemahkan terbang. Ya. Pertama, investasinya apa? Ya. Halal atau tidak? Begitu. Kemudian nanti digunakannya untuk Ya. apa? Apakah Ya. untuk kemaslahatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji atau tidak? Padahal niat utamanya di 2012 itu seperti itu. Maka kemudian akadnya dijaga sampai di situ. Ya. Nah, gimana hal ini kemudian bisa, saya ke Pak Sodik sebentar deh ya, biar di Komisi 8 karena dia yang bisa mengawasi nih. Pak Sodik, kalau sudah mendengarkan begini bagaimana kemudian? Anda kemarin di Sapa Indonesia juga menyatakan kurang setuju kalau lewat dari koridor-koridor itu. Anda setuju yang disampaikan Pak Iksan dan Pak Adi Warman? Ya, oke, teman-teman yang berbicara ini bagus sekali, setuju sekali. Ini mewakili rakyat. Pertama, poinnya adalah bahwa dari undang-undang ya, bahwa yang paling pertama dan diprioritaskan mendapat manfaat itu bukan pemerintah tapi pemilik uang ya. Jamaah itu. Ini poin pertama ya kan. Poin yang kedua adalah bahwa kondisi infrastruktur haji sampai saat ini masih memprihatinkan. Jadi investasi ini harus pertama-tama diprioritaskan untuk infrastruktur haji sebagai wujud memberikan manfaat prioritas kepada jamaah haji. Sebagai contoh, pondokan yang masih mahal, ya kan? Ya. Kondisi bukan yang terbaik. Mungkin kita membangun itu pesawat terbang, mohon maaf nih Garuda yang hitungan saya masih sangat mahal, memberikan harga kepada jamaah haji. Mungkin bisa membeli pesawat. Disinilah peran BPKH. Disinilah peran BPKH yang kita rekrut orang-orangnya yang punya kompetensi dan profesionalisme di dalam investasi. Di sini dia harus berpikir apa saja investasi yang bisa memberikan manfaat langsung dan manfaat maksimum kepada pemilik uang, yakni kepada jamaah itu. Nah, kita kemarin menyesalkan Presiden langsung berikan arahan dan manajemen BPKH langsung mengiyakan. Harusnya dia berpikir atas dasar undang-undang tadi dan atas dasar fakta tentang infrastruktur haji yang sampai saat ini masih memprihatinkan. Baik. Pak Sodik, nanti kita lanjutkan, Pak Iksan sama Pak Dimanan kita lanjutkan di bagian kedua setelah jeda untuk pembahasan pengelolaan dana haji ini. Kami juga mengundang Anda, pemirsa Sapa Indonesia, untuk interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. 5366 0500. Kami segera kembali.